application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali saya memakai baju merah. Ini adalah kode konten yang hot ya. Apa itu? Ya, ini kelanjutan dari kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Sebut saja ini konten keduanya ya. Ada beberapa komen yang sepertinya sewot gitu ya. Dianggapnya saya ternaknya, kan sekarang lagi musim ya sebut nama ternak. Dianggap saya ternaknya Ridwan Kamil. Nonton lagi lah konten saya. Saya berusaha netral pada saat itu ya. Saya pun bukan pendukung Ridwan Kamil yang mencalonkan diri menjadi cagup daerah khusus Jakarta waktu itu, karena saya bertempat tinggal di luar Jakarta. Astaga. Apa ini yang hot? Jadi begini. Waktu itu kan Lisa Mariana kan menantang Ridwan Kamil. Oke, kalau gitu kita tes DNA aja gitu ya. Nah, beberapa komen yang ada di konten saya sebelumnya juga bilang, ya sudah, paling gampang tes DNA. Nah, mereka pikir Ridwan Kamil takut gitu ya. Karena saya juga lihat, takut nih Ridwan Kamil kok ditantangin nggak ada jawaban. Ternyata ada jawabannya. Nanti kita kasih lihat. Ridwan Kamil sekarang bersedia tes DNA. Malah Lisa Mariana, begitu Ridwan Kamil bilang, oke, kita tes DNA, Lisa Mariana malah sepertinya mau mundur. Aduh, lucu nih ya. Jadi istilahnya, kalau orang Betawi bilang gitu ya, kan Ridwan Kamil kan waktu itu mau mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI, ya Betawi lah ya. Ente jual, ane borong gitu kira-kira sekarang ya. Aduh, menarik nih. Oke deh, ini kembali saya tayangkan berita yang sebenarnya sudah ada di konten saya sebelumnya. Cuma saya lihat kebanyakan dari Anda skip konten ini, maksudnya bagian ini, karena ini ada bagian belakang ya. Jadi ini saya tayangkan di depan. Nah, berita ini saya dapat juga dari beberapa teman ya. Dia ngirimin ke saya gitu ya. Entah mungkin suruh saya review atau apa gitu ya. Ditambah dengan kata-kata, inilah hebatnya undang-undang TNI. Loh, apa hubungannya berita ini dengan undang-undang TNI? Nih kita lihat nih ya. Ini dari IDN Times Jabar. Akhirnya minta maaf. Lisa Mariana akui berbohong dan anaknya bukan anak RK. Jadi orang-orang bilang tuh, akhirnya takut tuh Lisa Mariana ya, gara-gara undang-undang TNI. Nggak ada hubungannya. Memang betul dengan undang-undang TNI perwira aktif ya, bisa mengepalai badan cyber dan sandi negara. Sehingga nantinya nih ya, orang yang suka nyebar-nyebar hoax, menghina presiden, menghina wakil presiden, menghina bekas presiden, akan dicari. Lah, ini seakan-akan militer menekan Lisa Mariana gara-gara undang-undang TNI. Astaga, aduh, dungu banget. Aduh. Oke dah, kita bahas nih ya. Sekali lagi nih kita lihat ya, di sini ada screenshot lah ya. Nah, screenshotnya ini saya perbesar dan ya. Nah, ini adalah pengakuan Lisa Mariana yang diunggah di story Instagramnya Ayu Andiati Aulia, temannya Lisa Mariana sendiri. Nah, kita lihat nih ya cuplikannya. Dia bilang, iya Akang, Lisa hanya berterima kasih katanya. Lisa nggak minta anak ini dianggap anak Akang. Itu ada tambahan tuh ya. Maksudnya kan aslinya dianggap Akang, maksudnya dianggap anak Akang gitu ya. Lisa cuma berterima kasih. Sepertinya ini chattingan antara Lisa dengan Akang. Akang ini Ridwan Kamil ya. Jadi di sini ada caption tuh ya. Saat ketahuan berbohong dia menyatakan bla bla bla. Oke. Nah, kemudian
Beritanya adalah bahwa kabar dugaan perselingkuhan ini kan mulai terkuak gara-gara cuitan atau ocehan lah ya Lisa Mariana di IG-nya ya. Tapi ternyata Lisa mengaku, pengakuannya ini bukan sekarang, 4 tahun yang lalu. Itu kan tadi screenshot chattingan yang lama gitu ya. Dia mengaku telah berbohong kepada Ridwan Kamil terkait klaim memiliki anak dari mantan gubernur Jabar ini. Sekali lagi, cuplikan screenshot tadi itu adalah pengakuan Lisa 4 tahun yang lalu. Jadi nggak ada hubungannya ya sama undang-undang TNI ya. Astaga, kalau masih bilang ini gara-gara undang TNI makanya Lisa Mariana takut. Bukan, itu cuplikan screenshot 4 tahun lalu, oke? Jangan dikit-dikit undang-undang TNI, dikit-dikit undang-undang TNI. Lanjut. Padahal saat bertemu Ridwan Kamil, Lisa sudah mengandung. Lisa pun memastikan anak tersebut bukan anak Ridwan Kamil. Ya. Nah, kemudian ini ya, nomor 1 nih ya. Ini diunggah di story Instagram Ayu Aulia. Yang namanya panjang tadi, ini disingkat Ayu Aulia ya. Ayu Aulia ini adalah sahabatnya Lisa Mariana. Ya, itu Anda lihat tanggalnya 26 Agustus 2021. Ya. Nah, kita lihat nih. Di sini ada percakapan, ternyata percakapan antara Lisa dengan ajudannya Ridwan Kamil, ya. Dengan ajudan Ridwan Kamil. Kita lihat nih. Di situ kalau kita lihat tanggal 26 Agustus 2021, 4 tahun lalu ya. Di sini anak Lisa sehat sampai sekarang katanya ya. Kata bidan juga kuat anak ini gitu mungkin ya. Sekarang sudah 4 bulan seperti yang sudah mengerti apa gitu ya. Nah, di sini ada caption artinya hamilnya April sementara bertemu dengan Ridwan Kamil Juni ya. Nah, kemudian ini ajudannya Ridwan Kamil bilang, "Ini artinya kamu hamil sejak bulan Mei." Nah, udah gitu Lisa bilang, "Lisa nggak hitung jalan 3 bulan atau 4, hitungan 16 minggu, Kang." Nah, ini terhadap ajudannya Ridwan Kamil ya. Artinya di sini ada caption lagi, dia berbohong. Padahal sudah hamil 2 bulan saat bertemu Ridwan Kamil. Oke, di sini penjelasannya ya. Ini diunggah di IG-nya Ayu panjang nih ya. Ayu Aulia aja lah ya. Minggu 30 Maret 2025 sekitar pukul 12 WIB. Ada 3 unggahan ya, tangkapan layar kaca terkait cakapan Lisa itu dengan tim ajudan Ridwan Kamil. Ya. Kemudian dalam unggahan pertama disebut terjadi pada yang tadi 21 Agustus 2021. Lisa mengaku sedang mengandung bayi yang berusia sekitar 4 bulan. Kemudian menurut Ayu, pengakuan tersebut membuktikan Lisa sudah hamil sejak April atau Mei yang tadi ya, pertama ya. Sementara Lisa bertemu Ridwan Kamil pada 1 bulan berikutnya atau sekitar Juni 2021. Artinya, hamilnya April sementara bertemu dengan Ridwan Kamil Juni. Artinya Lisa berbohong. Ini kata Ayu ya. Padahal sudah hamil 2 bulan saat bertemu Ridwan Kamil, kata Ayu ya. Kedua, dia minta maaf dan tidak ada perselingkuhan. Nah, di sini ada lagi tuh screenshot-nya lagi ya. Maaf, Lisa sudah berbohong ya. Lisa cuman ingin sayang ketutup tuh ya. Lisa bertahan ketutup lah tuh ya. Nah, di situ disebut captionnya pengakuan dan permintaan maaf saat ketahuan ternyata sudah hamil terlebih dahulu. Ya. Keterangannya pada unggahan kedua, Lisa meminta maaf sudah berbohong karena sudah hamil duluan dan memang tidak ada perselingkuhan, katanya ya. Pengakuan dan permintaan maaf saat ketahuan ternyata sudah hamil terlebih dahulu, menurut Ayu nih ya. Kemudian pada unggahan ketiga, yaitu yang awal-awal tadi gitu ya, Lisa tidak meminta kehamilannya dianggap anak Ridwan Kamil ya. Saat ketahuan dia mengatakan intinya motifnya fitnahnya uang katanya. Nanti ini ada keterangannya lagi nanti ya. Tak hanya itu, Ayu pun membuat video di storygramnya itu. Ayu menyebutkan Lisa juga tega menuduh Ayu ya, yang meminta Lisa itu menggugurkan kandungan. Padahal Ayu yang menemani Lisa saat tes USG katanya. Maka dari itu Lisa bilang, kamu jahat banget. Aku menolong kamu saat USG. Kamu fitnah aku yang nyuruh menggugurkan kandungan. Ini di IG-nya
Ayu Aulia nih ya. Kemudian 3, kebohongan Lisa Mariana dibongkar temannya sendiri, Ayu tadi ya, Ayu Aulia ya. Nah, Ayu membeberkan sejumlah bukti jika apa yang dituduhkan Lisa tidak sesuai dengan fakta. Bukti itu diunggah Ayu tadi yang saya katakan di story Instagramnya ya, terutama soal kehamilan Lisa. Nah, dia bilang di sini dia banyak menyebarkan kebohongan. Astaga, yang sekarang mulai terbongkar. Ya, saya tahu betul bahwa Lisa hanya bertemu dengan Ridwan Kamil sekali dan saat itu dia sudah hamil, kata Ayu Aulia dalam unggahannya di IG. Aulia mengungkapkan bahwa Lisa sudah dalam keadaan hamil sebelum bertemu dengan Ridwan Kamil. Ayu bahkan mengaku sebagai saksi saat Lisa menjalani pemeriksaan USG di sebuah rumah sakit di Pamulang. 3 bulan sebelum pertemuan pertama dengan Ridwan Kamil terjadi. Nah, dia bilang lagi, Ayu nih ya, silakan cek rumah sakit di Pamulang, lihat siapa yang terdaftar dan berapa usia kehamilannya saat itu, kata Ayu. Waduh, aduh. Ternyata ini ya, kalau menurut penuturan Ayu ya, Lisa berbohong. Tapi oke deh, mungkin saja Ayunya yang apa ya, seakan-akan membela Ridwan Kamil. Nah, kita lihat lagi nih, ada video yang beredar di media sosial yang diduga, saya harus bikin disclaimer dong ya, suaranya Lisa Mariana dan suaranya Ridwan Kamil. Karena kan sekarang kan teknologi AI bisa saja orang tidak ngomong begitu dibuat seakan-akan ada percakapan seperti itu. Tapi ini menarik ya, kita lihat nih, ini katanya dibocorkan katanya lagi ya oleh Lisa Mariana, nggak tahu deh. Kita saksikan videonya. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Ya, kalau Anda simak tadi videonya, suara yang diduga Lisa Mariana ini minta uang 2,5 miliar. Kalau enggak, saya spill setiap hari ya. Spill tuh dibocorkan ya melalui IG lah. Ya. Terus Ridwan Kamil bilang ini mah pemerasan. Kan sudah kita selesaikan. Ternyata ini juga pernah jadi masalah. Udah lama 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan sudah ada perjanjian hitam atas putih. Dan tadi kalau Anda dengar, bapak dari anak ini kan juga sudah ngaku katanya. Oh, nggak tahu lah, pokoknya kalau duitnya nggak masuk, ya saya spill kan gitu ya. Ya sudah. Akhirnya kan di-spill tuh ya. Oke, menarik. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini juga pernah saya tayangkan. Di Jawa Pos, akhirnya Ridwan Kamil memakai pengacara yang namanya Muslim Jaya Butar-Butar. Intinya dia menduga ada pelanggaran pasal 27 Undang-Undang ITE oleh Lisa Mariana. Oleh karena itu, dia berniat mengambil langkah hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Lisa di media sosial. Ya. Nah, di sini cepat aja nih ya. Ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, ancaman hukuman atas pelanggaran pasal tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. 6 tahun coy. Ngeri ini. Kemudian ada lagi
pasal 27A Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan, atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Nah, menuduh ya. Dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, media sosial misalnya ya. Ancaman hukuman atas pelanggaran pasal tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta. Ini bisa berlapis. Nggak tahu deh, tergantung pengacaranya pinter-pinter nyusun gugatan ya. Nah, kemudian akhirnya ini akan digugat setelah Lebaran katanya ya, secepatnya ya. Pak Ridwan Kamil katanya tidak akan tinggal diam terhadap tudingan-tudingan yang tidak berdasar tersebut. Waduh, ngeri. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa perbuatan Lisa Mariana ini, ya menurut dugaan dia ya kan sudah saya bilang juga di konten saya sebelumnya, yang nggak setuju ya silakan komen kan. Boleh saja pengacaranya Ridwan Kamil bilang dia melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE, tapi mungkin saja pengacaranya Lisa Mariana nggak setuju, ya tergantung nanti pembuktian di pengadilan. Dan tes DNA-nya nah ini kita lihat, ini menarik. Selain ini ada lagi pasal, setidaknya 2 pasal lagi gitu ya. Sebenarnya bisa ada 3 pasal lagi, jadi kalau digabung bisa 5 pasal. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya sampai akhir ya, supaya jelas. Oke? Nah, ini dia nih ya. Ternyata dari Selasa lalu sudah ada keluar berita ini. Ridwan Kamil bilang, saya siap tes DNA. Itu tadi di awal yang saya bilang, ente jual aneh borong. Dulu saya pikir dia takut, berani lu dia tes DNA. Kan orang-orang bilang, ya sudah tes DNA aja, kenapa pusing? Akhirnya dia bilang, saya siap. Nah, kemudian dikatakan ini Ridwan Kamil merespon tantangan dari Lisa Mariana yang memintanya untuk melakukan tes DNA. Tadi kan videonya juga bilang begitu ya. Guna membuktikan apakah anaknya benar hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Ya. Menanggapi permintaan tersebut, Ridwan Kamil bilang siap melakukan tes DNA. Panjang ini ya, dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, dia bilang saya siap melakukan tes DNA yang sesuai dengan prosedur hukum, kata Ridwan Kamil, seperti yang dibagikan oleh Ayu Aulia di akun Instagram miliknya. Jadi pernyataan ini diberikan oleh Ayu Aulia yang tadi juga mencoba sebenarnya awalnya membantu Lisa Mariana, tapi kalau menurut pengakuan Ayu, Lisa Mariana juga tanda kutip memfitnah dia yang katanya suruh gugurin kandungan. Aduh, ini panjang banget nih. Lanjut. Nah, di Fajar Co.id ya, ketika Ridwan Kamil tantang balik tes DNA, Lisa Mariana malah pikir-pikir. Astaga. Ini berita kapan ya? Kemarin nih beritanya ya. Berita kemarin. Dia tantang, Ridwan Kamil sambut, Lisa Mariana pikir-pikir. Kan lucu ya? Nah, kembali ke berita 1. Ayu menambahkan pihak Ridwan Kamil sekarang siap bahkan menanggung biaya tes DNA untuk membuktikan anak yang diklaim Lisa Mariana itu benar atau tidak benar gitu ya, merupakan anak hasil hubungan mereka. Seharusnya terima kasih loh. Banyak orang yang sudah mulai nimbrung dan spekulasi. Saya rasa dengan bijak kalian harusnya bisa berpikir, katanya. Kata Ayu ya. Karena Ridwan Kamil menyanggupi tes DNA. Dibilang lagi di sini kata Ayu, kenapa Lisa kemarin bilang siap tes DNA, sekarang malah nggak mau yang tadi pikir-pikir. Sementara pihak Ridwan Kamil sudah oke. Dan saya dalam hal ini Ayu Aulia menjembatani. Setidaknya pernah berbuat baik dalam hidup saya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kata Ayu ya, yang menegaskan Ridwan Kamil ini siap melakukan tes DNA untuk membuktikan status anak itu. Anaknya Ridwan Kamil atau anaknya bapak yang disebut tadi, yang katanya Ridwan Kamil sudah ngaku padahal bapaknya ya. Aduh, panjang nih.
Oke, nah ini dia. Selain tadi, ada 2 pasal ya dari Undang-Undang ITE yang menurut pengacaranya Ridwan Kamil dilanggar oleh Lisa Mariana. Aduh, ancamannya 6 tahun dan 2 tahun ya. Ada lagi pasal yang mengatur perbuatan merebut suami orang, yaitu pasal 284 KUHP. Wih, mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pelaku perselingkuhan. Wih, pasal 284 adalah delik aduan. Ya, yang tidak dapat dituntut tanpa pengaduan dari pasangan yang sah. Artinya, kalau istrinya Ridwan Kamil menuntut, kena Lisa Mariana. Tapi kalau istrinya tidak menuntut, ya tidak apa-apa Lisa Mariana. Kalau tadi yang Undang-Undang ITE yang nuntut kan Ridwan Kamil. Kalau ini harus istrinya Ridwan Kamil. Ya, Anda baca sendiri deh tuh ya. Kemudian apa lagi? Ada juga pasal yang mengatur perbuatan mengganggu rumah tangga orang lain, yaitu pasal 335 KUHP. Pasal ini berlaku jika seseorang dengan sengaja mencampuri atau merusak hubungan rumah tangga orang lain, baik dengan cara intimidasi maupun manipulasi. Waduh, dalam KUHP terbaru, ya ada lagi nih, pasal 411. Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 mengatur bahwa pelaku perselingkuhan bisa dikenai pidana penjara hingga 1 tahun atau denda hingga 10 juta. Berarti ada 2 pasal dari Undang-Undang ITE, 3 pasal dari KUHP. Ada lagi pasal berapa gitu saya lupa. Pasal yang biasanya tuh sering dipakai perbuatan melanggar hukum. Ada lagi perbuatan yang tidak menyenangkan. Berapa tuh? 2 pasal di Undang-Undang ITE, 3 di KUHP ini, dan ada lagi 2 perbuatan melawan hukum atau PMH biasa orang singkat. Kedua, perbuatan tidak menyenangkan. Berapa? 2 tambah 3 tambah 2, ada 7 pasal. Ngeri nih, ngeri. Saya kok seperti kasihan gitu sekarang sama Lisa Mariana yang sebelumnya kenceng gitu bangunnya, ayo kita tes DNA, ayo kita tes DNA. Padahal di awal ya Ayu Aulia membongkar atau membeberkan bahwa itu 4 tahun yang lalu Lisa Mariana sudah minta maaf. Sekarang mungkin tadi ya kalau benar suara itu suara Lisa Mariana, minta 2,5 miliar. Makanya Ridwan Kamil ini mah pemerasan namanya ya. Dan kalau Ridwan Kamil bisa membuktikan dengan tes DNA dia bukan ayah dari anaknya Lisa Mariana itu, kasihan banget Lisa Mariana. Ya sudahlah. Ya siapa yang berbuat, baik itu Lisa maupun Ridwan Kamil, ya dua-duanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harus melalui jalur hukum, pembuktian. Ya sudah, Ridwan Kamil kan sudah bersedia tes DNA. Tinggal Lisa Mariana. Kalau Lisa Mariana malah sekarang nggak mau, kan lucu. Ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.